Dulu, orang tua kita bilang, mapan dan sejahtera adalah kalau kita udah punya rumah, mobil, dan tabungan. Tapi, rata-rata generasi sekarang bilang, hidup mapan dan sejahtera itu ketika bisa hidup tenang, mental sehat, dan gak kejar-kejaran sama deadline sampai tipes. Work-life balance. Itu kata-kata yang selalu digaungkan oleh generasi sekarang. Nah terus, kenapa ya definisinya jadi berubah drastis? Dan sebenarnya, hidup makmur dan sejahtera itu apa sih? Kita bedah dan bahas satu persatu. Kalau kita bicara angka, pemerintah kita sendiri punya standar. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, kesejahteraan itu diukur dari 7 dimensi pendapatan, konsumsi, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan akses layanan dasar. Intinya, sejahtera itu tidak sama dengan kaya. Sejahtera berarti kebutuhan dasarmu terpenuhi dan kamu hidup secara layak. Tapi World Bank punya sudut pandang yang lebih luas lagi. Bagi mereka, kesejahteraan bukan cuma soal seberapa tebal dompetmu, tapi soal kesempatan untuk hidup lebih baik, akses ke sekolah yang berkualitas, rasa aman dari kejahatan, hingga kebebasan untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Jadi, dari data aja, kita udah tahu, uang itu penting, tapi bukan satu-satunya penentu. Mungkin kita bisa bahas definisi makmur versi generasi ayah dan ibu kita dulu yuk di bab 2. Kita mundur sebentar ke era orang tua kita. Dulu, kerja 30 tahun di satu perusahaan sampai pensiun itu dianggap normal. Punya rumah di usia 20 sampai 30-an itu hal yang wajar. Bagi mereka, makmur itu adalah stabilitas. Selama anak bisa sekolah, dapur tetap mengebul, dan masa depan aman, itu sudah sukses. Dan jujur, di zamannya, target itu sangat realistis. Kenapa? Karena harga rumah masih terjangkau dibanding rata-rata gaji, biaya hidup relatif murah, dan persaingan kerja nggak segila zaman sekarang yang satu posisi diperebutkan ribuan orang lewat LinkedIn. Terus, apa definisi makmur dan sejahtera versi generasi muda kayak kita nih? Yuk, kita bahas di bab 3. Sekarang, kita masuk ke Gen Z. Kata makmur mengalami rebranding. Sekarang, sukses itu bukan cuma soal punya aset, tapi soal bisa hidup tanpa anxiety berlebihan. Punya work-life balance yang beneran, bukan cuma slogan, dan bisa ambil cuti tanpa rasa bersalah kepada atasan. Survei dari OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan kalau anak muda sekarang jauh lebih menghargai kesehatan mental dan makna hidup, ketimbang sekadar flexing kekayaan di media sosial. Makmur versi kita adalah hidup stabil, nggak tertekan, punya tabungan darurat, dan yang paling penting, bisa jadi diri sendiri tanpa harus pura-pura kaya. Kalau makmur versi kita, itu ternyata sederhana. Terus kenapa sih standar makmur, mapan, dan bahagia kerasa susah banget kecapai kalau sekarang? Kita bahas di bab 4 yuk. Masalahnya satu, biaya hidup naik pakai roket, tapi pendapatan kita naik pakai tangga kayu. Data dari World Bank menunjukkan harga properti meningkat jauh lebih cepat dari pertumbuhan gaji tahunan. Belum lagi biaya pendidikan dan kesehatan yang makin mahal. Jadi, kalau ada yang bilang generasi sekarang malas, mungkin mereka nggak lihat kalau kita sedang bermain di level kesulitan yang berbeda. Standar hidup cukup, yang dulu bisa dicapai satu kepala keluarga, sekarang seringkali butuh 2 orang yang bekerja keras hanya untuk membayar cicilan. Wah, beda banget ya definisi mapan dan makmur dulu dan sekarang. Jadi, definisi makmur di era sekarang adalah punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan, tidak hidup dari hutang ke hutang, mental yang terjaga, punya waktu untuk orang tersayang, dan melihat masa depan sebagai sesuatu yang mungkin diraih, bukan sesuatu yang menakutkan. Ini bukan tentang hidup mewah, tapi tentang hidup yang masuk akal dan manusiawi. Kesimpulannya, makmur dan sejahtera itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang hidupnya paling damai saat ini.
Kalau menurut kalian sendiri, apa sih definisi makmur versi kalian di tahun 2026 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe The Noalapedia. Aku Noala, stay curious dan sampai jumpa.